Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Oke, ini sudah mau menjelang siang ya. Oke, semuanya pada bahagia hari ini? Bahagia. Sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar energi alternatif. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan menanyakan materi yang kemarin, yaitu mengenai terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, siapa yang mau menjawab materi kemarin tentang energi terbarukan? Ya, silakan Nak. Pengertiannya, Ya, apa yang maksud dengan energi terbarukan? energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan dapat diperbarui terus-menerus tanpa batas, seperti tenaga surya, Ya. tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Iya, tepat sekali. Sekarang Ibu tanyakan apa yang dimaksud dengan energi tidak terbarukan. Ya, silakan. Energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang mampu memproduksikannya sampai jutaan tahun, contohnya bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Iya. Oh, baiklah. Silakan Ibu lihat ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, capaian pembelajaran kita, peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif dan pemanfaatannya. Nah, sudah dikasih tahu teman, salah satunya itu apa tadi? PLTB. Iya, PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Apa sih bayu itu? Nama orang Kak Bayu? Bukan. Bayu itu adalah iya. Kemudian pemahaman bermakna. Yang pertama, menemukan potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Berarti kita di lingkungan sekitar itu kita manfaatkan. Ya. Yang kedua, mampu membuat inovasi dalam bidang energi terbarukan. Kamu bisa berinovasi. Tahu inovasi? Mengembangkan kemampuan untuk membuat sesuatu yang baik lagi dan terbaru lagi. Oke? Kemudian yang ketiga, mampu membuat alat penghasil energi sederhana dan mengujinya. Diuji apakah bisa yang saya buat ini. Oke, next. Ya, ini energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Contohnya apa energi alternatif ini? Apa contohnya energi alternatif? Tadi sudah salah satunya dibilang oleh temanmu, dikatakan temanmu. Contohnya yang pertama yaitu PLTB. Ya, silakan Nak. Biosolar, Iya, biosolar bisa. Kemudian apa lagi? Iya, matahari, sinar matahari bisa. Ya, ini di energi alternatif yaitu pengganti energi utama. Alternatif apa? Seperti itu. Ya, umpamanya kalau sakit, alternatif berarti ada cara lain untuk mengobati. Begitu juga dengan energi alternatif adalah cara untuk mengatasi energi yang tak terbarukan. Ya, lanjut next. Mengapa kita membutuhkan energi alternatif? Ya, ada beberapa alasan mengapa kita membutuhkan energi alternatif. Yang pertama adalah terbatasnya bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam di bumi. Kalau sumber energi fosil habis, kita tidak bisa mendapatkannya lagi. Fosil yang juga butuh jutaan tahun untuk dimanfaatkan menjadi energi. Ya, artinya sepertinya habis. Dia butuh berabad-abad tahun untuk
bisa menjadi sumber energi lagi. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bahan bakar fosil meninggalkan jejak karbon di atmosfer saat terbakar. Ini membuat udara di atmosfer bumi dipenuhi polusi. Seperti apa itu? Dipenuhi oleh polusi seperti karbon monoksida dari kendaraan dan nitrogen dioksida. Jejak karbon ini memicu pemanasan global. Oke, next. Oke, ini dia macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama ada energi matahari, kemudian energi panas bumi, energi angin, energi air, energi biomasa, energi biogas, dan energi gelombang. Ya, lanjut. Ya, ini energi matahari, pemanasan ruangan, penerangan ruangan, kompor matahari, penggiringan hasil pertanian, pemanasan air, panel surya. Ini semua termasuk energi matahari. Kemudian ada energi angin. Listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin melalui baling-baling atau kincir. Nah, ini yang ibu buat. Ya, yang ini ya. Yang ibu buat. Kita buat itu PLTB, membagi listrik tenaga baling seperti dicontohkan pada hari ini. Mungkin kamu bisa juga mengembangkan yang lainnya, mungkin dari sinar matahari, panel surya, dan sebagainya. Kemudian ada energi air. Energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak. PLTA, apa sih PLTA itu? Bangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada energi laut. Bentuk energi laut adalah memakai energi kinetik untuk memutar turbin. Yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Ini seperti energi pasang surut ya. Ini biasanya gelombang laut. Dia memiliki energi pasang surut. Oke. Sebelum ibu harus membentuk kelompok dulu yang untuk kita belajar hari ini. Kita harus membentuk kelompok yang heterogen. Masih ingat teman kelompoknya? Masih. Silakan bentuk kelompok dulu. Ya. Oke. Dan pagi hari ini sudah terbentuk kelompok yang heterogen. Ibu ingin semuanya bersinergi ya, bersatu dalam kelompoknya. Oke. Arti kata kelompok adalah bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Pagi hari ini Bu lihat belum lengkap nih. Ya, jadi Bu tak tolong sama sekretaris nanti. Itu namanya tidak hadir hari ini ya. Oke, nanti saja setelah pembelajaran. Ini adalah pembangkit. Ini adalah jumlah pembangkit listrik terbanyak di Indonesia. Sudah dilihat? Oke. Nah, pertanyaannya tadi muncul lagi di sini. Ini sudah kita apa? Oke, next. Nah, coba lihat di sini. Ini adalah gambar kota Nganjuk terkenal dengan kota angin. Kota Nganjuknya di mana sih? Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Kenapa dia disebut sebagai kota angin? Karena banyak kincir. Karena memakai kincir angin katanya. Yang lain? Karena memiliki potensi angin yang cukup baik. Ya, di sana kota Nganjuk, Jawa Timur memiliki potensi angin yang sangat baik. Iya ini. Oke, untuk lebih lanjutnya mengenai kota Nganjuk, kita simak video berikut. Oke. Silakan disimak, silakan berminat. Tadi kita sudah melihat pemberdayaan dari kincir angin. Kira-kira itu termasuk apa? Pembangkit listrik apa? Tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin. Kira-kira dari gambar di samping, kira-kira bisa tidak dibuat sumber energi terbarukan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Iya, ini memanfaatkan tenaga angin. Ya, coba lihat kemarin. Yang Coba kedua tolong
Ya, ini adalah miniatur ya. Ya, kenapa Ibu pakai kipas, Bu? Ini kan karena kita membutuhkan angin ya. Yang sebenarnya ini kita bisa buat di luar dengan memakai angin. Ini dia tenaga bayunya. Oke, mungkin satu perwakilan bisa melihat bagaimana tenaga bayu ini bekerja. Ya, silakan satu. Ya, yang kelompok 4 dulu ya. Silakan diperhatikan. Langsung aja di sini. Nah, ini membuat sebagai miniatur. Ini pembangkit. Ya, ini kurang stabil, dia jadi mati-mati. Oke, silakan next. Nah, pencerahan. Ini pencerahan yang Ibu buat, tenaga bayu ya. Nah, ini buatnya dari gandus. Kemudian digunting dan dibentuk menjadi rumah miniatur. Oke, cari dulu lampunya nih ya. Nih, ini dari kardus. Rumah miniaturnya. Ya, jadi kita butuh apa aja nih Bu? Cukup sederhana. Kita hanya menggunakan barang-barang bekas. Ini nih dari kardus nih. Kemudian putih-putihnya ini. Waktu Ibu ngeprint ada sisa-sisa kertas, Ibu gunting-gunting. Jadi Ibu kasih sennya di sini. Iya, ini butuhnya kayak biar lem tembak, pernah lihat? Pernah. Jadi itu yang digunakan untuk menyatukan ini. Pertama Ibu desain dulu ukurannya seperti apa. Nah, Ibu harap kalian juga bisa nanti seperti ini, membuat seperti ini ya. Terus bagaimana Bu dengan ini dari barang bekas juga nih. Ininya nih. Kipas Ibu yang rusak. Ibu tarik, tempel nih. Nah, ini pakai lem tembak nih. Kebetulan ada sisa-sisa kayu di rumah. Ini tongkat sapu nih. Tongkat sapu yang patah. Terus Ibu pakai dinamo di sini. Ini yang mengalirkan listrik tadi untuk baling-balingnya. Nah, kemudian ada kabel untuk membuat lampu miniaturnya. Jadi ini kalau kena air kencang, terus ini mulai dekat tadi kayak tadi tuh rumah miniaturnya, supaya rumahnya. Oke? Nah, ini dia. Rumah Ibu tadi kayak gini enggak? Lebih lah ya. Lebih lah ya. Oke, cara membuatnya seperti ini, gunting kardus dengan desain rumah, dengan ukurannya, buat besar juga bisa. Kemudian tempel sesuai dengan ukuran yang tepat, yang dibuat ya, didesain menara. Menara itu yang mana? Ini. Inilah dia menara untuk pincirnya. Kemudian dari baling-baling, dibuatkan baling-baling untuk memperoleh tenaga angin. Dari baling-baling itu tenaga angin, tenaga bayunya. Kemudian kabel disolderkan ke dinamo. Kalau lagi ngerti nih disolder. Disolderkan. Ada yang punya solder tuh? Punya solder? Ya, ini solder nih. Ya, untuk melekatkan ke dinamonya. Kemudian dari baling-baling membuat dinamo berputar ya. Dinamo yang memutarkan ini dinamo ya. Kemudian kabel disolderkan ke dinamo untuk mengantar arus listrik ke lampu LED. Lampu dipasang ke rumah miniatur dan menimbulkan cahaya untuk penerangan. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah memperlihatkan hasil dari percobaan ini. Selanjutnya, tadi sudah Ibu menampilkan percobaan rumah miniatur. Jadi untuk pembuatannya nanti kita akan masuk ke LKPD. Sebelumnya Ibu akan membagi karton untuk kalian mendesain energi alternatif apa saja. Artinya kalian berumur dan digambar sekarang. Tidak perlu rempong-rempong, kalian punya bisa cari referensi di YouTube atau di mana ya.
alternatif. Sekarang lihat ini dulu. Lembar kerjanya. Oke. Kamu baca A sampai D. Ya. Oke, di literasi bagian A sampai D ya. Sudah dipahami? Sudah. Oke. Sekarang lihat yang bagian E. Bagian E di situ sumber daya alam yang akan dimanfaatkan. Kira-kira apa sumber daya alamnya apa? Kayak itu tadi itu tenaga angin. Ya, mana yang mau duluan? Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari anggota dari kelompok 4 yang pertama ada saya Nurfatina Idris, saya Ebiatra Sulka, saya Lucia Damayati, dan saya Kesha Putri Akila, dan dua tidak bisa hadir. Kita langsung masuk saja ke materi ke dalam penjelasan ini. Di sini kami akan membuat suatu energi alternatif yaitu PLTA, pembangkit listrik dan tenaga air atau turbin, di mana pembangkit tenaga listrik ini bisa digunakan di pedesaan dengan menggunakan air sebagai sumber dari pergerakan PLTA. Lanjut. Selanjutnya, turbin merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik, dan energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Energi tersebut akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. Dengan memanfaatkan sumber air terjun atau air yang mengalir, pembangkit listrik ini akan menghasilkan listrik yang bisa digunakan di pedesaan yang terpencil yang belum tersedia listrik. Pembangkit energi ini akan dijadikan sumber energi listrik yang akan disalurkan ke rumah-rumah pedesaan sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini gambarnya. Ini yang akan kami buat nanti seperti ini. Oke? Bisa dilihat semuanya? Oke. Silakan. Baik, sekian presentasi kami. Sekian, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tentang presentasi temanku ini membuat cincin air ya? Iya. Iya kan? Iya, Bu. Betul. Berarti pemanfaatannya adalah air, pembangkit listrik tenaga air. Ya, dari desain teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok. Ya, kelompok dua. Bagaimana kerja sistemnya kalau tidak ada air yang mengalir? Oke. Bagaimana kerjanya kalau tidak ada air yang mengalir? Nah, di sini pembangkit listrik ini berbentuk turbin yang memerlukan energi alternatif yaitu pembangkit listrik tenaga air turbin. Nah, di sini akan dibuat di air yang mengalir atau air terjun. Air terjun itu kan pasti akan selalu mengalir, dan air itu kan akan mengalir, selalu akan mengalir, makanya. Oke, baik, saya tambahkan ya, di sini sudah dijelaskan bahwa air dari sungai akan ditampung dalam sebuah bendungan. Maka air dari bendungan tersebut akan mengalir ke turbin tersebut. Oke, jadi air itu akan selalu mengalir. Ya, seperti yang dijelaskan. Memang dia pemanfaatannya air ya, harus ada airnya dong. Kalau udah ada airnya dia tidak akan Tidak bekerja. Oke, terima kasih untuk kelompok 4.
Ya, silakan kelompok lainnya. Ya, kelompok lainnya. Ya, tangan ya, suaranya silakan didengar penampilan teman-teman kita kelompok 2. Yang semuanya Ya. siap, saya dari kelompok 2 Pertama-tama kita akan mengerjakan bahannya itu ada kardus, rem tembak, lampu kecil, kabel listrik, dinamo, kawat, kain untuk pengairnya. Dalam pembuatan simulasi PLTP, pertama-tama kita membuat kincir angin dengan cara menyiapkan bahan-bahan yang ada di luar langkah-langkah pembuatan. Oleskan kabel yang sudah dipotong rapat, memasang dinamo di atas lambang lampu dan dikaitkan dengan kawat agar dinamo tidak kebakaran. Memasang paling-paling ke bagian depan dinamo, selanjutnya memasang lampu kecil ke ujung kabel dan ujung kabel yang lain. Kita kaitkan ke Sudah? Ya, lanjut. Sudah? Iya, ada. Dari kelompok lain yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok lagi. Oke, anak-anak. Setelah kita pada tahap kerja kelompok, yaitu kita akan bermain kuis pertanyaan tentang energi alternatif. Cara bermainnya seperti apa? Begitu Ibu menggunakan pertanyaan, langsung angkat tangan. Yang Ibu pilih kelompoknya, itu yang menjawab. Yang tidak terpilih kelompoknya, silakan turun tangan dan duduk tertib kembali. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Quiz game yang pertama. Sumber energi yang masih mendominasi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia adalah ya. Silakan kelompok 4. sumber energi tidak terbarukan. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti solar, gas alam, minyak bumi. Iya. Apakah benar? Oke, masih kurang tepat. Oke, untuk mempermudah edukasi adoption. A. Matahari. B. Batu bara. C. Angin. D. Minyak bumi. E. Gas alam. Ya, silakan. Apa? Ya. Batu bara. Iya, batu bara. Next. Akan pertanyaannya. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri sumber energi tidak terbarukan adalah A. Ketersediaan sangat terbatas di alam. B. Pengelolaannya dapat merusak alam. C. Berdampak baik pada lingkungan. D. Mengalami kelangkaan sumber energi. E. Memicu terjadinya hujan asam. Ya, kelompok C. Baik terhadap berdampak baik terhadap alam. Iya, kelompok 4. Nomor 5. Indonesia terletak di daerah tropis dan dilewati garis khatulistiwa sehingga memiliki intensitas radiasi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, pembangkit listrik yang cocok dikembangkan adalah A. PLTU, B. PLTS, C. PLTA, D. PLTN, E. PLTB. BLTB. Salah. Kita akan membuat hari ini sudah berakhir rangkaian pembelajaran kita. Sekarang meminta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan.
sudah diberikan ke saya. Oke. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari tentang materi energi alternatif, nah dan setelah kita membuat apa tadi suatu proyek, nah di sini kita dapat mengetahui, dapat menyimpulkan bahwa sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Nah, di mana energi tidak terbarukan ini adalah energi yang pembentukannya sampai jutaan tahun, yang dimana suatu waktu dapat terjadi suatu kelangkaan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Lalu ke energi terbarukan, nah di mana energi ini berdampak baik terhadap lingkungan dan mudah untuk didapatkan dan tidak dapat habis. Dari kesimpulan ini, kita dapat mengetahui bahwa energi terbarukan ini bisa dijadikan sebagai energi alternatif dari energi tidak terbarukan, dapat digantikan. Seperti contoh yang kita buatkan tadi, yaitu energi pembangkit listrik tenaga bayu, di mana energi ini kita dapat jadikan sebagai energi alternatif dari energi tidak terbarukan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Jadi Ibu ada sedikit mau menyampaikan sebelum kita tutup. Tetaplah kamu jaga kesehatan dan bersemangat, jangan lupa bahagia selalu. Proyek LKPD, tahu yang mana LKPD yang Ibu bagikan tadi? Itu dikerjakan secara berkelompok di rumah. Ya, nanti kamu buat dia jadi seperti apa? Mengerti maksudnya? Dibuat, dijadikan menjadi energi alternatif, ya? Ngerti, paham? Paham? Ya, dibuat dia menjadi energi alternatif. Apakah mau mencoba seperti punya Ibu? Silakan. Boleh ya, kamu boleh setting juga di YouTube dan sebagainya. Ya, dari rangkaian awal, mulai dari pembelajaran energi alternatif, percobaan tenaga bayu, BLT, LTB, pembangkit listrik tenaga bayu, dapat Ibu simpulkan bahwa energi alternatif ini memang harus dikembangkan untuk mengganti energi asalnya, seperti itu ya. Oke. Jadi proyeknya kita simpulkan setelah nanti buat waktu pembuatannya. Nanti waktu pembuatannya sudah jadi, tinggal dipraktekkan ke depannya. Tidak lagi mendesain tapi sudah jadi. Boleh kamu buat dari karton yang Ibu berikan, boleh juga kamu buat seperti status supaya lebih agresif ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Kamu boleh pulang, hati-hati di jalan, jangan berkelahi. Silakan disimpan barang-barangnya, dan sebelum pulang silakan kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing ya. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita semua sudah dapat berkumpul di kelas 10.2 ya. Kita dapat berkumpul di kelas 10.2 dengan sehat. Kita kami bersyukur ya. Semua orang bisa melatih hari-harinya dengan kesehatan. Tetap anak-anak bersemangat. Jika memang ada kendala dalam pembuatan proyek, silakan hubungi Ibu atau masuk juga ke kelas roomnya. Nanti hasilnya juga dikirim ke YouTube dan kelas roomnya. Oke, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Ya, berdoa itu kita mulai.